Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Ibu Tabita, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kalau ada yang sakit anak-anak, jangan sedih, jangan putus asa, tetap berharap pada Tuhan. Karena sukacita dan gembira yang berasal dari hati itu adalah obat yang paling utama. Oh ya, tak lupa saya menyapa Bapak Ibu orang tua siswa yang ikut mengikuti ibadah pada pagi hari ini atau mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua dalam PJJ dari pagi hingga siang hari nanti. Ibadah kita pada pagi hari ini bertema berhenti menghakimi. Mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan pujian berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau telah bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami akan mengawali dengan ibadah ya Tuhan.
kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau berkati jaringan yang kami gunakan, Kau berkati pendeta Samuel yang akan melayani kami, dan semua yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, supaya kami layak, supaya kami pantas untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita akan membaca Mazmur secara bergantian yang terambil dari Mazmur 126. Mem Eli yang P, kalian yang U. Kita baca secara bergantian. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya Tuhan, Engkaulah bagian kewarisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita akan menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, Kusiapkan hatiku. Anak-anak, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Ismayanto. Halo adik-adik, sekarang ini kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Oleh karena itu, yuk mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ketika kami masih boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah melalui online ini. Kami juga mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan Maha Hadir dimanapun kami berada. Untuk itu kami yakin juga Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami dari yang masih muda ini mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya Pendeta Samuel Ismayanto. Senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik dimanapun berada di tempat masing-masing. Ya, saya juga ada jauh di Surabaya. Memang saat ini saya menetap di Surabaya dan belum lama. Bisa dibilang Pak Pendeta ini pendatang baru. Belum hafal jalan, sering salah jalan, dan akhirnya sering juga melanggar lalu lintas. Entah salah ambil jalur atau salah belok, nggak boleh belok ke kiri, malah belok, begitu ya. Atau nggak boleh belok ke kanan, tetap belok juga, nggak boleh putar balik. Akibatnya dari pelanggaran-pelanggaran itu membuat Pak Pendeta sendiri sering ditangkap polisi. Prit, bapaknya melanggar. Bapak saya tilang. Lalu saya bilang, Pak, saya nggak tahu jalan, Pak, maklumlah saya pendatang baru di sini. Oh, polisinya lalu meneruskan bertanya, bapaknya mau kemana? Mana SIM, mana STNK-nya? Lalu saya berikan, ini SIM-nya Pak, ini STNK-nya, saya mau ke sana Pak. Loh, polisinya tiba-tiba kaget. Oh, bapaknya pendeta ya? Oh, silahkan jalan Pak Pendeta. Loh, saya bilang kok enak. Tapi saya melanggar Pak, nggak apa-apa, silakan jalan, Tuhan berkati. Loh, dapat berkat lagi dari polisinya, bayangkan adik-adik. Ya, saya berkali-kali dimaklumi atas apa? Atas kesalahan saya sendiri. Dan rasanya lama-kelamaan nggak enak jadinya. Jangan ditiru ya ini ya. Adik-adik ngomong-ngomong, ada yang mau jadi pendeta nggak? Kalau ada yang mau, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kalau ditanya siapa yang mau jadi pendeta, saya Pak Pendeta yang mau jadi pendeta. Kenapa mau jadi pendeta? Karena supaya nggak ditangkap polisi. Jangan ya, nggak boleh itu. Nah, adik-adik, suatu kali saya juga kena batunya karena keenakan. Begitu di jalan raya, lalu nggak konsentrasi, lagi nyetir, dan salah jalan lagi. Kesalahan yang sama diulangi lagi. Ada polisi juga di depannya, lalu prit ditangkap juga. Saya jadi mikir, kenapa ya setiap saya melanggar kok selalu ada polisi di depan saya? Jadi prit lagi, prit lagi. Nah, tapi kali itu berbeda adik-adik. Pak Pendeta mau ceritakan, polisinya pada saat nangkep itu bilang bapaknya salah. Bapaknya saya tilang atas pelanggaran Bapak. Waduh, dalam hati saya bilang, saya nggak lihat saya nggak lihat Pak, saya nggak tahu jalan Pak. Polisinya bilang nggak bisa, bapaknya tetap ditilang. Waduh, dalam hati saya ini adik-adik, Pak polisi nggak tahu apa tuh, lihat dong di SIM saya, nggak tahu apa saya pendeta. Pak polisi nggak tahu apa saya mau pelayanan sekarang. Masa nggak bisa lihat? Loh, saya jadi menghakimi kan? Menghakimi polisinya. Akhirnya saya terima surat tilang, tetap ditilang pada saat itu, dan saya bayar sejumlah uang, transfer di bank. Lalu saya balik lagi ke polisinya untuk menebus STNK saya. Dan saya pulang, saya berpikir, sekaligus
saya sadar, oh iya ya, saya memang salah kok. Saya melanggar kok, walaupun saya bilang saya nggak tahu, tapi saya tetap salah, saya tetap melanggar. Kenapa saya nyalahin polisinya yang nggak tahu siapa saya? Kenapa saya menghakimi polisinya? Saya juga bukan siapa-siapa. Pendeta juga manusia, pendeta juga orang berdosa, bisa salah juga. Jadi nggak boleh saling menghakimi. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab tadi diceritakan ada seorang yang melakukan kesalahan. Lalu apa yang dilakukan orang banyak? Dia dipermalukan oleh orang banyak, dibawa ke depan orang banyak, dan sesuai dengan aturan ajaran agama Yahudi, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Nah, orang-orang saat itu mau menjebak Yesus dengan membawa orang ini kepada Yesus, mau menjebak Yesus, dan mereka bertanya, gimana menurut kamu Tuhan Yesus? Nih ada orang yang ketangkep basah berbuat dosa. Coba kamu mau bilang apa? Coba kamu mau ikut perintah agama Yahudi, yaitu udah hakimi aja, lempari batu orang itu, atau kamu mau bilang udahlah lepasin aja, biarin aja lah. Kalau Yesus pada saat itu jawab hakimi orang itu, Yesus nggak melakukan ajaran kasih yang diajarkan selama ini dong. Tapi kalau Yesus juga bilang udah lepasin aja, Yesus juga salah, karena Yesus kompromi terhadap orang yang berdosa. Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab? Adik-adik, tadi kita sudah baca sama-sama. Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu itu menunjuk orang-orang yang udah pada pegang batu, siap-siap mau melempari orang itu. Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, ya silahkan yang pertama kali melempari orang itu. Lalu pasti orang-orang pada celingak-celinguk kiri kanan, siapa yang gak berdosa? Nggak ada. Jadi nggak bisa kita menghakimi orang. Adakah di antara pada saat itu orang-orang yang nggak berdosa? Ada satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri nggak pegang batu. Tuhan Yesus sendiri nggak ada niat untuk menghakimi, untuk melemparkan batu kepada orang yang berdosa itu. Kalau Yesus yang nggak berdosa aja nggak mau ngelemparin batu saat itu, lah masa orang-orang yang berdosa udah siap-siap bawa batu mau menghakimi orang itu. Dari cerita ini, kisah dari Alkitab ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memaklumi dosa, tetapi Dia tetap mengampuni dosa. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah memaklumi dosa kita, tetapi Dia mengampuni dosa kita. Dosa tetap dosa. Mau pendeta melanggar juga tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Ditilang ya ditilang, terima. Tidak ada yang cincailah Tuhan sedikit doang, saya kan pendeta, saya kan mau pelayanan. Nggak ada dosa kecil, dosa sedikit, dosa banyak, dosa besar, nggak ada. Dan Tuhan Yesus tidak memaklumi dosa, tetapi Dia mengampuni dosa orang berdosa. Dia membenci dosa. Dia membenci kesalahan yang kita buat. Tapi Dia mengasihi orang yang mau mengakui dosanya dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Untuk itu adik-adik, berhentilah menghakimi sesama orang berdosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Tetapi jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat kesalahan lagi. Tuhan Yesus bilang ke orang itu, aku juga tidak menghukum engkau, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat sesuatu yang membuat Tuhan sedih.
karena dia udah baik sama kita. Jangan menghakimi mereka, orang-orang yang berbuat dosa, tetapi kasihilah mereka, seperti juga Tuhan mengasihi mereka, seperti juga Tuhan mengasihi kita. Amin. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami berhenti menghakimi sesama kami. Kami orang berdosa. Tuhan pun tidak menghakimi kami. Walaupun Tuhan tidak memaklumi dosa, tetapi Engkau Maha Pengasih dan Pengampun, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh saling mengasihi sesama kami, bukan saling menghakimi. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi teman-teman kami atau keluarga dari teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yasinta dan keluarga, Mama dan adik dari Matthew kelas 1A. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Cinta kasih Tuhan merawat dan menjaga mereka. Kami berdoa buat Ibu Etiwati, Mama dari Fedra kelas 5A. Kiranya Tuhan juga yang mau memulihkan kesehatannya. Untuk Papa dari Kate kelas 4C, untuk Mama dari Serial kelas 3B, Caca dan mamahnya dari kelas 1B, adik dan kakak dari Ibu Rita. Kiranya Tuhan, mereka-mereka juga yang tidak tersebutkan kami mau doakan mereka. Kiranya lewat pengobatan dokter, lewat perawatan, lewat kasih sayang yang diberikan oleh setiap keluarga, setiap orang-orang terdekatnya, boleh membantu juga memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa juga buat pemulihan kesehatan dari suami Ibu Yati dan kesehatan seluruh keluarga besar SDK Penabur Sumarekon Bekasi, dimanapun kami berada, baik guru, karyawan, dan murid-murid segenap staf, pengurus yayasan. Kiranya juga Tuhan yang menaungi mereka semua dengan kesehatan dan memberikan imunitas yang kuat buat tubuh mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kandungan Miss Indri. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Miss Indri, supaya pada akhirnya nanti boleh melahirkan dengan baik dan menikmati anugerah yang Tuhan berikan buat keluarga Bu Indri. Saya berdoa untuk pelaksanaan PJJ dan setiap alat-alat benda mati yang mendukung sarana prasarana dan juga jaringan internet yang dipakai, setiap aplikasi, setiap gadget atau handphone yang dipakai. Kiranya Tuhan, itu semua boleh Tuhan pakai untuk kami juga melanjutkan kehidupan, khususnya studi kami, pendidikan kami, sehingga kami juga boleh bersukacita dan menikmati kebaikan Tuhan lewat teknologi yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan untuk setiap kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap program di sekolahmu, di Penabur Sumarekon Bekasi. Kiranya juga setiap program yang dapat dijalankan dengan baik dan kami semua murid-murid juga dapat menerimanya dengan baik. Terlebih kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan lewat proses belajar dan mengajar kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Setelah doa penutup ini, dipersilahkan Bapak Pendeta untuk memberikan berkat bagi kita semua. Adik-adik, guru-guru, dan segenap staf, mari kita melanjutkan kehidupan kita, segala aktivitas kita dengan meminta berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel yang telah memberikan pelayan firman kepada kami, dan juga kiranya Engkau berkenan memberikan berkat untuk Bapak Samuel di dalam pelayanannya setiap hari beserta keluarga dimanapun Bapak Samuel berada. Bapa di surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan besertalah dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya atas nama SDK Penabur Sumarekon Bekasi mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Samuel Ismoyanto yang berasal dari jauh dari GKI Citraland, Surabaya. Bersyukur meskipun masa pandemi ini kita bisa dipertemukan lewat ruang Zoom. Terima kasih Pak Pendeta Samuel untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar anak-anak. Selalu riang gembira menjadi